Waalaikumsalam. Assalamualaikum, bisa diterima suara saya? Saya mulai ya di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa kembali pada materi ke-12 ya. Kondisinya sekarang masih online ya. Insya Allah semuanya sehat-sehat saja dalam lindungannya. Kita bersyukur masih bisa melanjutkan pertemuan perkuliahan manajemen sumber daya manusia. Nah, dalam pertemuan ini nanti kita akan membahas mengenai konsep dan strategi kepemimpinan ya. Kita ke slide ya sebentar ya. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Kita melihat slide-nya ya. Jadi kita akan membahas materi yang ke-12. Di sini ada konsep dan strategi kepemimpinan dalam manajemen sumber daya manusia. Di sini nanti yang akan saya sampaikan ada 3 hal yang perlu diketahui oleh mahasiswa. Yang pertama itu konsep kepemimpinan, yang kedua strategi kepemimpinan, dan yang ketiga adalah pengaruh kepemimpinan. Seperti yang sudah kita dan lakukan ya, itu setiap materi yang akan disampaikan itu sudah saya share terlebih dulu di grup. Jadi nanti di sini saya lebih kepada penyampaian materi dan memfasilitasi diskusi mahasiswa. Jadi nanti untuk mahasiswa itu diharapkan bisa aktif atas materi yang saya berikan. Ya. Nah, di sini untuk pengantarnya dulu ada konsep, ya. Konsep kepemimpinan itu di sini ada seorang pemimpin itu diharapkan akan dapat mempengaruhi proses suatu transaksi sosial. Dalam proses kepemimpinan atau transaksi sosial meliputi unsur yang pertama orang yang mempengaruhi, yang kedua, metode mempengaruhi, dan yang ketiga adalah orang yang dipengaruhi. Bila orang yang dapat dipengaruhi untuk diperlakukan atau bertindak dengan cara tertentu atau menyetujui sikap dan pendapat yang mempengaruhi pimpinan atau pemimpin, dapat mengendalikan yang dipengaruhi. Adapun metode mempengaruhi dapat berupa yang pertama adalah kekuatan fisik, yang kedua penggunaan sanksi, yang ketiga usaha menunjukkan keahlian, dan yang keempat adalah dengan karisma atau daya tarik. Nah, di sini nanti pada saat Anda mempelajari kepemimpinan itu harus dengan konsep-konsep kepemimpinan. Dalam mempelajari konsep kepemimpinan, ada hakikat kepemimpinan. Dalam kepemimpinan, orang yang dipengaruhi lambat laun akan selalu saling mempengaruhi, sehingga terjadilah hubungan pemimpin dan pengikut, ya, atau sering disebut dengan leader-follower relation. Hakikat kepemimpinan adalah bahwa atasan mempengaruhi perilaku orang lain dan dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang yang bersangkutan mengerjakan apa yang dikehendaki, memberikan arahan, memberikan jadwal, dan mempertahankan standar kinerja. Yang kedua,
kepemimpinan yang mendukung, yang memperhatikan. Yang keempat, kepemimpinan partisipatif yang selalu berkonsultasi dengan bawahan, memperhatikan saran bawahan sebelum mengambil sebuah keputusan. Nah, adapun pengaruh terhadap sumber daya manusia, menurut Mangkunegara tahun 2017, faktor-faktor kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan seperti perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi. Nah, berarti di sini adanya komunikasi yang bagus ya, dua arah antara pimpinan dan bawahan itu nanti yang akan berpengaruh terhadap konsep dan strategi pimpinan. Pengaruhnya sangat luar biasa. Ya. Nah, kecuali dari referensi, beberapa referensi ya yang saya jadikan acuan dalam pemberian materi ya, itu saya juga ada beberapa artikel saya ya. Salah satunya di sini adalah, nah sudah bisa tampil ya di slide Anda ya. Nah, di sini ya ada penelitian yang saya lakukan ya dengan tema pengaruh leader member exchange ya atau LMX dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan dengan mediasi Organization Citizen Behavior atau OCB. Studi kasus yang saya lakukan ini pada karyawan Kospin Jasa Pekalongan. Nah, di sini yang dibahas adalah pengaruhnya. Ya, jadi pada saat leader member exchange ya LMX ya itu adalah adanya komunikasi dua arah antara pimpinan dan bawahan sehingga di situ akan mempengaruhi ya kinerja ya daripada karyawan Kospin Jasa. Nah, ini sangat berhubungan dengan materi 12 yang saya sampaikan di sini. Ya. Nah, dari sini ya kita akan memberikan sebuah diskusi atau waktu kepada mahasiswa ya dari materi yang sudah saya sampaikan baik sebelum perkuliahan dimulai maupun saat ini saya sampaikan dalam slide ya. Nah, silahkan saya berikan ruang ya waktu untuk feedback mengenai materi yang saya berikan. Silakan. Silakan untuk yang akan memberikan pertanyaan ya feedback daripada materi yang saya sampaikan untuk hari ini. Bisa dibuka dulu mikrofonnya biar saya terima jelas. Untuk pertanyaannya, silahkan. Mikrofonnya dibuka dulu. Iya, Bu. Saya mau bertanya dengan siapa ini? Mbak Hopi ya? Ya. Iya, Mbak Hopi. 0014. Ya, silakan Mbak Hopi. Iya,
seorang pemimpin diharapkan dapat mempengaruhi yang dipimpin. Nah, jika dalam suatu organisasi, seorang pemimpin tidak dapat memberikan perubahan. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang dipimpin menemui kasus tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana ini pengaruhnya ya? Nah, sebelum saya berikan solusi ya tanggapan dari pertanyaan, adakah teman-teman yang mau membantu untuk menjawab dari pertanyaannya Mbak Hobi? Saya, Bu. Silakan. Oh ya, siapa ini? Mbak Nabila. Ya, silakan Mbak Nabila. Perkenalkan. Oke, terima kasih, Bu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Arfiani, NIM 3220057. Saya ingin mencoba menjawab dari pertanyaan dari Pak Hobi. Jadi kalau ada organisasi tanpa ada perubahan, Mbak, itu bagaimana kita sebagai anggota? Kita sebagai anggota jangan hanya diam saja melihat masalah tersebut. Kita juga sebagai anggota jangan pasif aja melihat kok banyak permasalahan di organisasi, maka kita perlu mengkomunikasikan kepada pimpinan. Apa sih yang menjadi masalah kok sampai organisasi nggak ada perubahan? Terus setelah kita tahu masalah tersebut, kita perlu mencari jalan keluarnya. Karena suatu organisasi berjalan sukses itu bukan cuma pemimpin yang kompeten saja, namun dari anggota yang mau ikut bekerja sama kepada pemimpin. Kurang lebihnya seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali Mbak Nabila ya. Ada pertanyaan lagi untuk sebelum saya nanti jawab? Saya Bu izin bertanya. Siapa ini? Oh, Mbak Frida. Silakan Mbak Frida. Jadi sifat apa yang mampu berpengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi atau sebuah manajemen? Sifat ini ya, menanyakan sifat ya. Sebelum juga saya nanti menjawab pertanyaan dari Mbak Frida, ada teman yang bisa memberikan jawaban terlebih dahulu? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Sekar ya. Ya Bu. Ya. Perkenalkan nama saya Sekar Tanjung, NIM 3220024. Sifat yang mampu berpengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan pengorganisasian yaitu memiliki sifat kedewasaan dan keluasan hubungan sosial. Dalam interaksi hubungan sosial, pemimpin harus memiliki kemampuan emosional yang stabil. Hal ini agar kepemimpinan tidak panik dalam mempertahankan pendirian yang diyakini kebenarannya. Sikap hubungan kemanusiaan, adanya pengakuan harga diri, sehingga pengikutnya mampu berpihak kepadanya. Motivasi seorang pemimpin terus memiliki motivasi yang tinggi dan prestasi yang dimilikinya, dorongan yang kuat tersebut mampu mencerminkan pada kinerja yang optimal, efektif, dan efisien. Itu Bu jawaban saya. Terima kasih. Luar biasa ya. Baik, nanti saya ada 3 pertanyaan yang nanti bagaimana teman-teman juga sudah membantu ya, luar biasa ya jawabannya. Sekarang untuk dilanjutkan pertanyaan ketiga, apakah masih ada pertanyaan untuk materi hari ini? Silakan. Silakan kalau masih ada pertanyaan dari materi yang saya berikan. Belum ada? Bagaimana? Izin bertanya Bu. Ya. Bagaimana? Mbak Dian ya, Mbak Dian. Silakan Mbak Dian. Ya. Dian Atasan NIM 3220005. Ya. Bagaimanakah sikap seorang pemimpin
jika hasil yang diharapkan dari sebuah target tidak tercapai dengan baik. Ya, tidak tercapai dengan baik ya ini ya. Nah, teman-teman siapa yang akan memberikan respon dari Mbak Diana Natasha, silakan. Saya, Bu. Ya, siapa ini Mbak Ami Fatika Saria? Ya. Ya, silakan Mbak Ami. Ya, perkenalkan nama saya Amit Fatika Sari, NIM 322004. Jadi seperti ini, seorang pemimpin evaluasi diri sebagai berikut. Pertama, menjalin hubungan dan kerjasama antar rekan kerja atau sesama member dalam suatu organisasi. Yang kedua, memahami pekerjaan dari setiap member sebagai tanggung jawab bersama dalam suatu sistem. Selanjutnya ada berusaha melihat penyebab permasalahan dari dasarnya dan tidak paku pada solusi permasalahan yang lama. Yang terakhir itu mengembangkan kemampuan pribadi melalui pengetahuan dan cara pikir yang berbeda dalam menemukan solusi permasalahan dalam suatu sistem. Seperti itu. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali Mbak Ami, komplit ya jawabannya ya. Nah, kita kembali ke materi ya. Di sini tadi yang ada, saya buka 3 sesi pertanyaan dulu ya. Nah, materi sudah tampil ya. Tadi yang ditanyakan pertama ya, bagaimana nih kalau nggak jalan ya. Nah, kalau tidak jalan berarti ada konsep kepemimpinan yang belum bisa atau belum tercapai karena belum bisa mempengaruhi kepada orang yang akan dipengaruhi ya. Apakah ditinjau dari metodenya ataukah memang orangnya yang memang sudah betul-betul tidak bisa dipengaruhi. Ya, ini dalam materi tadi yang pertama, untuk slide pertama ada ya di situ ya. Nah, pada pertanyaan kedua tadi ya sempat apa saja sih, bagaimana gitu ya. Di sini sebetulnya ada di untuk ya ini ada pada penelitian saya tadi ya. Dalam penelitian saya di sini ya, jadi komunikasi yang baik ya akan terjadi jika ada 2 arah ya antara pimpinan dan bawahan. Dan pimpinan dan bawahan itu juga harus ada komunikasi yang bagus ya. Di sini ada beberapa dalam penelitian saya itu ada sebentar ini dalam Anda bisa melihat dalam slide ya. Nah, yang terjadi di sini ya di dalam Kospin Jasa itu adalah koperasi yang besar. Namun di sini permasalahannya pada karyawan yang beragam dan perilakunya di tempat kerja itu untuk komunikasinya, kepeduliannya, ya kerjasamanya masih sangat rendah. Nah, ini berarti dari faktor apanya? Kalau menurut Mangkunegaran tadi ya tahun 2007 itu adalah dari sikapnya, nah perilakunya yang harus dibenahi. Jadi tidak bisa ada kata-kata ego, tidak bisa ya, karena di sini sangat berpengaruh nanti terhadap kinerja karyawan di dalam Kospin Jasa tersebut. Berarti nanti apapun organisasinya jelas akan dipengaruhi oleh komunikasi antara pimpinan dan bawahan. Bagaimana pimpinan itu akan menggunakan ya metode dalam kepemimpinannya ya. Contoh nih di sini ya.
Nah, di sini metode yang akan digunakan yang seperti apa ya, kita melihat ya. Sudah bisa dilihat ya. Nah, kita melihat kembali ya di sini ya. Tipe-tipe yang digunakan di sini adalah apakah dengan menggunakan kepemimpinan direktif, ataukah menggunakan kepemimpinan yang mendukung, ataukah menggunakan kepemimpinan yang berorientasi pada hasil, ataukah kepemimpinan yang partisipatif. Nah, ini kita melihat kepada karyawan-karyawannya ya di sini. Bagaimana kalau kepemimpinan direktif, cocok apa tidak ini organisasinya ya? Karena memberitahukan bawahan, memberikan arahan terus nih ya, memberikan jadwal, mempertahankan standar kinerja. Jadi semuanya adalah serba disuruh-suruh semuanya ya. Nah, sekarang kalau akan digunakan kepemimpinan yang mendukung, apakah yang memperhatikan bawahan semua diperlakukan sama? Apakah bawahan itu harus diperlakukan sama semuanya? Belum tentu, kan? Nah, terus di sini kita juga akan memilih kepemimpinan yang berorientasi pada hasil. Jadi di sini akan menetapkan tujuan yang menantang, mengharapkan bawahan bekerja keras, mengharapkan selalu sempurna, ya. Nah, bagaimana ini? Apakah cocok digunakan ya dalam organisasi tersebut? Dalam organisasi tersebut harus mempertimbangkan dari beberapa karyawannya ya. Jadi nanti ada pengelompokan karyawan. Apakah karyawan itu sebagian besar mempunyai pendidikan yang tinggi, ataukah yang sedang, ataukah yang rendah, sehingga nanti akan pemimpin itu dengan mudah ya untuk menentukan teori atau gaya kepemimpinan yang akan diambil pada saat untuk memimpin ya. Nah, itu diantara 3 pertanyaannya ya yang bisa saya jelaskan ya di sini. Sekarang ada beberapa di akhir perkuliahan ya. Seperti biasa kita akan memberikan kuis ya, karena kita waktunya juga hanya 30 menit ya, kan? Jadi ini untuk kuisnya silahkan bisa dijawab ya untuk menambah poin atau nilai dalam pertemuan kali ini ya. Sedikit saya akan merefresh untuk pertemuan hari ini ya. Di sini ada yang dinamakan kepemimpinan ya. Nah, harus mempunyai konsep. Nah, konsep yang bagaimanakah yang dipunyai oleh pemimpin? Silakan. Siapa ini yang mau memberikan jawaban? Yang memberikan jawaban siapa ini? Mbak, siapa ini ya? Mbak Sekar ya? Mbak Sekar? Ya, Bu. Ya, silakan Mbak Sekar. Yang bisa Anda refresh ya untuk kuis hari ini ya, itu tentang konsep kepemimpinan. Nah, bagaimana nih konsep kepemimpinan yang tadi saya sampaikan? Konsep kepemimpinan, seorang pemimpin diharapkan akan dapat mempengaruhi proses suatu transaksi sosial. Dalam proses kepemimpinan atau transaksi sosial meliputi unsur. Yang pertama, orang yang mempengaruhi. Yang kedua, metode mempengaruhi. Yang ketiga, orang yang dipengaruhi.
Itu Bu jawabannya. Terima kasih sekali Mbak Sekar, luar biasa ya. Berarti ini dari tadi aktif untuk mengikuti materi. Satu lagi ya kuisnya ya. Silakan bisa jawab ya. Nah, ada strategi tipe kepemimpinan ya menurut teori ya. Itu ada teori jalur tujuan yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu ada 4 gaya. Nah, nih ya 4 gaya. Gaya apa saja ini? Silakan bisa disebutkan. Ya, siapa ini yang mau jawab ini? Ya, Mbak Laila ya. Ya, silakan Mbak Laila. Silakan Mbak Laila. Jalur tujuan kan menyebutkan bahwa ada 4 gaya kepemimpinan. Ya. Yang pertama adalah kepemimpinan direktif, yaitu memberitahu bawahan, memberikan arahan, memberikan jadwal, dan mempertahankan standar kinerja. Kemudian yang kedua, kepemimpinan yang mendukung, yaitu kepemimpinan yang memperhatikan bawahan, semua diperlakukan sama, semua teman dan mudah didekati. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan yang berorientasi pada hasil yang menetapkan tujuan yang menantang, mengharapkan bawahan bekerja keras, mengharapkan selalu penyempurnaan. Kemudian yang terakhir, ada kepemimpinan partisipatif yang selalu berkonsultasi dengan bawahan, memperhatikan saran bawahan sebelum mengambil keputusan. Seperti itu, Ibu. Iya, luar biasa ya, alhamdulillah. Berarti untuk materi saya hari ini bisa dipahami oleh mahasiswa, dan harapan saya nanti untuk mahasiswa bisa menyiapkan beberapa pertanyaan yang sudah nanti dipersiapkan untuk penelitian saya juga bisa dipelajari. Nanti ada yang tanya-tanya, selanjutnya kita masuk ke forum grup ya. Itu saja mungkin dari saya ya untuk pertemuan hari ini ya. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk teman-teman ya, sehingga nanti kita bisa memanfaatkan ya bagaimana pertemuan hari ini, materi hari ini untuk menyiapkan dalam dunia kerja. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.